Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Habib Muslim, nomor induk mahasiswa PPG D24571164, LPTK Universitas Slamet Riyadi. Saya melakukan praktik konseling individu. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Kasih Pak. Arjun, eh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum ini tadi ada pelajaran apa? Oh, tadi pelajaran kimia Pak. Oke, pelajaran kimia ya. Iya Pak. Oke, pelajaran kimia itu diampu oleh siapa? Diajarin sama Pak Putra Pak. Oh, Pak Putra. Oke, menyenangkan eh, pelajaran kimia? Ya seperti itulah Pak. Oke, oke. Pak panggil ke sini pastinya ada tujuan ya, si Arjun. Ya. Di sini Pak memanggil ada tujuan yang sangat penting untuk kebaikan si Arjun nantinya ya, yaitu ada laporan sedikit dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini kan Arjun beberapa minggu ini ada beberapa kali yang terlambat masuk sekolah. Ini Pak ingin menanyakan, oke, yang pastinya di sini jangan takut menjawab. Yang pastinya kalau di BK itu atau bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi jangan takut nanti Arjun itu saya takut atau malu nanti kalau kesebar kemana-mana informasinya. Di sini BK itu mempunyai asas kerahasiaan, dan percayalah bahwa informasi yang disampaikan nanti itu akan terjaga oleh BK. Oke, di sini dengan laporan yang sudah terjadi dari Bapak Ibu guru, beberapa minggu ini Arjun sering terlambat. Nah, ada apa kok si Arjun itu sering terlambat? Karena sering buka itu Pak, kesiangan Pak bangun. Kesiangan. Mengapa kok sering jadi kesiangan itu? Alasannya apa? Karena sering main game Pak sampai larut malam. Sering main game. Apa kalau di rumah itu tidak dipantau oleh orang tua Arjun? Dipantau Pak. Kenapa? Kira-kira itu ada teguran nggak oleh orang tua? Sering Pak. Nah, terus mengapa kok masih sering dilakukan? Karena nggak ada kegiatan lain Pak. Oh, nggak ada kegiatan lain. Selain memegang HP itu, Arjun ini nggak apa ya, membantu orang tua atau bagaimana? Sering Pak, sering membantu orang tua. Cuman sehabis itu nggak ada kegiatan lain ya, jadi ya main HP doang Pak. Oh, main HP. Kalau kegiatan di rumah itu kalau pulang sekolah apa? Pulang sekolah itu biasanya tidur siang Pak. Setelah tidur siang Main HP. main HP lagi? Iya Pak. Oh, main HP. Jadi seolah-olah itu HP itu udah kebutuhan khusus ya? Iya Pak. Apa yang membuat itu seolah-olah kita itu sangat ketergantungan oleh HP? Karena kalau nggak ada HP itu kayak orang bingung Pak. Kayak orang bingung. Eh, Apa sih dampak dari HP itu menurut si Arjun itu? Dampaknya kita tahu apa update kayak hari ini itu ada apa aja gitu Pak. Kira-kira ini ya, si Arjun ini kan sudah hampir ya, mungkin bisa dikatakan hampir kecanduan game lah gitu. Kira-kira manfaat untuk Arjun itu apa game itu? Nggak ada sih Pak, sebenarnya cuma untuk kesenangan aja Pak. Akan tetapi ya,
Akan tetapi di sini dampak dari main game si Arjun ini kan sudah merambah ke sekolah ya. Nah, Iya Pak. udah merambah ke sekolah. Jadi kira-kira nih nantinya kebiasaan-kebiasaan yang akan merubah di sekolah ini, untuk merubahnya gimana? Karena sekolah ini kan wajib. Iya Pak. Nah, kalau game itu apa? Kesenangan, kewajiban atau bagaimana ini? Cuman sekedar hiburan Ya, sih Pak. sekedar hiburan. Game inilah game online atau game apa ini? Game online Pak. Game online. Apa Ya, yang dimainkan? Mobile Legend Pak. Mobile Legends. Kalau nggak ada apa ya, nggak ada manfaatnya ya, sekiranya bagaimana menggunakan HP tersebut kalau bisa jangan sampai mengganggu sekolah. Nah, yang ditakutkan nanti di akhir semester nilainya akan rusak. Nah, Ya. kalau nilainya rusak bagaimana? Mau? Gak mau Pak. Hah? Gak mau. Nggak mau. Kalau Nggak nggak mau, terus harusnya bagaimana? Harus ya kurangin main gamenya Pak. Kalau main game itu sampai jam berapa tuh? Biasanya sampai larut malam, sampai jam 2 pagi. Waduh, sampai jam 2 pagi ya? Iya Pak. Terus bangunnya itu, bangun pagi itu dibangunin apa udah bangun sendiri? Kadang dibangunin, kadang bangun sendiri Pak. Oh, kadang dibangunin, kadang bangun sendiri. Iya Pak. Oke. HP itu ya ibaratkan itu sebuah senjata ya. Itu tuh HP ya. Ibaratkan senjata karena apa? Itu bisa merusak diri kita, juga bisa membawa dampak baik terhadap kita. Ya. Karena ya kita uh, di akhir-akhir ini kan ke apa? Permainan game online atau yang sifatnya internet itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, tinggal kita menggunakan. Nah, contohnya, nah, ketika kita di sekolah mendapatkan tugas, nah, kita bisa mencari jawaban, bisa mencari materi itu dari lewat HP. Nah, akan tetapi ya karena ada dampak negatifnya juga, HP juga ini apa? Ada game-game ya. Karena kalau kita sudah game mainan game itu kebanyakan apa? Nilainya turun, kadang Nah, juga bisa membuat dampak buruk ke sekolah Pak. nah intinya membuat kacau ya tatanan-tatanan kita yang biasanya itu bangun bisa pagi ya, tidur tepat waktu karena main HP, akhirnya apa ya, kita tidur terlalu larut malam, akhirnya pagi susah bangunnya. Ini kan kalau online itu kan pastinya menggunakan kuota nih ya. Iya Pak. Kalau sebulan atau ngisinya itu apa? Bulanan atau mingguan atau apa itu? Ngisi paketnya itu. Harian Pak, misalnya kayak beli paketnya tuh batas waktunya minimal 3 hari kan. Nah, setelah habis itu baru beli lagi Pak. Oh, 3 hari itu ya, paketan 3 hari, enggak bulanan. Enggak Pak. Kenapa kok memilihnya yang 3 hari atau dan sebagainya? Murah Pak. Murah. Emang berapa murahnya? Paling cuman 10 sampai 15 ribu Pak. Oke. Oke. Itu uangnya dari siapa? Hasil ini Pak, uang saku. Oh, hasil uang saku. Iya Pak. Enggak ini, apa? Enggak minta dari orang tua. Enggak pernah Pak. Oh, enggak pernah. Bagus lah kalau kayak gitu. Karena yang ditakutkan itu ya, orang tua sudah kerja, banting tulang, sudah serius, akan tetapi untuk dibelikan kuota, tapi kuotanya untuk main game yang manfaatnya sangat minim. Ini ya Pak panggil ke sini juga pastinya ada harapan dan ada tujuan.
Tujuan dari Pak panggil sini ya agar Arjun mengetahui atau memahami bahwa kalau sering terlambat ya dan kebiasaan yang ada di rumah itu yang sifatnya sampai larut malam itu kurang baik. Ya, tujuannya Pak agar kita sama-sama Arjun sekolahnya baik, mendapatkan nilai yang baik ya. Dari sekolahan juga nggak terlalu bentar-bentar ini lagi, bentar-bentar anak ini lagi tuh ada apa kan gitu. Menurut Arjun nih ya, sekarang ini kan Pak panggil. Iya Pak. Nah, kira-kira ada sesuatu yang disampaikan nggak? Apa takut Pak ke saya dipanggil ke sini ya? Iya Pak, sebelumnya kan nggak pernah masuk Nah, BK nih, kok tiba-tiba dipanggil, jadi kayak takut Pak, takut nanti kalau dipanggil orang tuanya jadi malu Pak. nah, malu. Kenapa malu? Menurut Arjun itu kalau dipanggil ke BK itu malu kenapa? Karena jadi kayak anak yang nakal Pak. Oh, oh, tidak pasti ya. Kalau siswa itu dipanggil ke BK itu belum tentu suatu hal yang negatif. Tapi memang ya kebanyakan memang suatu hal yang negatif. Ya karena tugas dan BK itu ya di situ mengarahkan ya, sebelum terlambat dikasih wawasan dan lain sebagainya. Iya Pak. Orang tua di rumah kegiatannya apa? Kalau bapak kerja Pak, kerjanya supir, kalau ibu jadi ibu rumah tangga Pak di rumah. Sopir. Sopir apa? Lintas atau kerja di sini aja? Kerja di sini aja Pak, supir, jadi tukang bawa sawit ke pabrik gitu Pak. Nah, kita harus belajar dari orang tua kita ya. Nah, orang tua kita kan sudah bekerja dengan begitu berat ya. Ya, ya setiap apa jerih payah dia kalau bisa kita apa ini kita balas lah ya. Kita balas jerih payah dia karena saat ini kan Arjun sedang diberi amanah. Amanahnya apa? Sekolah. Nah, ketika Arjun udah diberi amanah sekolah, ya itu digunakan semaksimal mungkin. Jerih payah dia berarti harus kita balas dengan sekolah yang benar. Nah, bagaimana sekolah yang benar? Nggak terlambat, nggak Oke. bolos. Nggak terlambat, nggak bolos, ya. Sering belajar. Ya. Kayak kalau main game itu di rumah atau di mana ini? Apa ngumpul sama teman-temannya? Di rumah Pak, kebetulan jarang jarang banget keluar rumah, bahkan hampir nggak pernah Pak, Kenapa? karena nggak nyaman aja Pak di luar. Oh, jadi nggak bosan itu main game sampai larut malam sendirian ya? Nggak Pak. Yang membuat asik main game itu apa sih sebenarnya? Eh, karena gamenya seru Pak. Hah? Karena gamenya seru, Serunya gimana? Serunya gimana? menantang Pak. Oh, menantang. Itu apa sih yang sering dimainkan itu? Kayak perang-perangan Oh, Pak. perang-perangan. Iya Pak. Oke. Perang-perangan. Pakai senjata? Iya, Nah, senjatanya apa? ada yang pedang, ada yang tembak, banyak Pak. Oke. Oke. Ada nggak biasanya itu kalau sedang main itu berlawanan nggak sih sama lawannya siapa itu tahu nggak gitu? Enggak Pak, itu Nggak tahu. random. Oh, Iya. random. Jadi diacak gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi biasanya kalau sudah mulai ini apa? Terpepet udah mau kalah itu apa yang sering biasa dikatakan itu? Kebanyakan kata-kata kasar Pak. Oh, kebiasaan kata-kata kasar. Oh. Nah, ini juga menurut Pak juga kurang bagus ya. Karena biasanya itu kan kata-kata itu ya lama-lama menjadi apa? Kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan itu akan menjadi apa? Jadi Akhlak ya. iya Pak. Akhlak kita ya,
akhlak kita terhadap adiknya, akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada orang tua. Nah, itu akan menjadi kebiasaan yang sifatnya kata-kata kasar itu suatu hal yang biasa. Padahal kalau kita melihat nilai ketimuran itu kan kita harus mengetahui, ya kita harus mengetahui kita ngomong sama siapa, kita harus ngerti adik kah, orang tua kah, teman kah. Masa iya mau disamakan? Enggak Pak, Gimana kira-kira kalau disamakan? enggak mau Pak. Enggak mau. Kalau dirimu dikatakan apa apa dipanggil sama ibaratkan adikmu gitu dengan nama saja, kira-kira gimana? Marah Pak. Itulah uh, uh, nilai ya, nilai ketimuran itu yang dijunjung ya, kita memang harus kita ikuti ya, kita hormati dengan cara ya mengikuti semuanya. Oke. Kalau dulu pernah ketahuan sampai malam gitu sama orang tua? Oh pernah Pak, Pernah. pernah. Terus apa yang dikatakan orang tua? HP-nya pas itu diambil Pak, nggak boleh mainan HP. Diambil. Iya Pak. Nah, terus kalau diambil itu waktu itu berapa berapa hari itu? Cuman sampai pulang sekolah Pak. Oh, cuma sampai pulang sekolah. Iya. Apa yang dikatakan orang tua? Sudah, kamu sini HP-nya, udah usah mainan HP lagi, udah malam, besok sekolah. Gitu Pak. Berarti orang tua itu masih ini ya, masih perhatian terhadap pendidikan ya. Iya Pak. Itu bagus banget itu. Karena yaitu kewajiban orang tua terhadap anak, bahwa selama anaknya mau loh ya, selama anaknya itu mau untuk menuntut ilmu, itu kewajiban orang tua untuk menjembatani, maka itu digunakan. Nah, makanya ketika orang tua itu masih semangat memberikan dorongan, dukungan terhadap dirimu untuk sekolah, maka itu raihlah itu terus sampai dirimu bosen di sekolah kalau bisa, sampai kuliah kalau bisa, sampai S2. Nah, itu aja Iya Pak. ya. Jadi mulai dari sekarang apa kira-kira pertemuan saat ini ada nggak, kira-kira ada manfaatnya? Ada Pak. Apa? Jadi termotivasi, jadi kayak terbimbing lah ke arah yang benar gitu Pak. Jadi saat ini pertemuan kali ini ada manfaatnya ya. Ya Pak. Oke. Ketika nanti ada waktu, ada kesempatan waktu lagi, Pak boleh kan memanggil lagi? Boleh Pak. Boleh. Oke, jadi kalau boleh ya, oke, suatu saat nanti Pak panggil lagi, tapi jangan takut ya. Jangan takut, ruang BK itu bukan ini ya, bukan penindasan ya. Nah, bukan polisi sekolah lagi ya, mulai dihilangkan itu ya. BK ya masih eh, dianggap sebagai polisi sekolah ya. Yang masuk ke BK itu harus orang yang mempunyai masalah. Tahu sih apa sih masalahnya, kalau yang apa Ajin ketahui itu masalah itu apa? Sering berantem, kadang ada yang merokok di sekolahan. Itu ya, itu salah satu kalau masalah itu ya. Jadi apa keinginan kita ya, mau yang sifatnya positif maupun negatif, sebelum kita mencapai ke sana itu masalah. Karena di situ ada jalannya, ada jalan. Kadang-kadang yang harus ke kiri dulu harus diomongin gitu. Ada suatu saat nanti. Nah, nanti besok-besok lagi siap ya. Tidak terlambat lagi. Siap Pak. Nah, kalau terlambat lagi ini apa nih kira-kira yang konsekuensinya? Dihukum misalnya. Dihukum. Ya. Nah, hukuman apa yang pantas untuk dirimu nanti? Hukumannya kayak kayak nulis surat minta maaf Pak. Oh.
Oke, selama kan ini kan beberapa kali dirimu terlambat, Iya, ya. Pak. Ada nggak tuntutan dari mata pelajaran yang waktu itu dirimu terlambat masuk kelas itu? Yang buat saya terlambat masuk. Enggak, maksudnya Arjun ini kan terlambat Iya, Pak. masuk sekolah, sedangkan pembelajaran kan sudah dimulai. Mm. Itu ada hukumankah atau harus bagaimana sama guru yang sudah dimulai? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak. Nggak disuruh tuntutan kamu kerjakan ini dulu. Apa tahu diinterogasi kamu kenapa terlambat ya? Iya, Pak, sering ditanyain kenapa kok terlambat gitu, Pak. Ini jawabanmu jujur atau ini bohong? Banyak bohongnya sih, Pak. Banyak bohongnya. Iya, Pak. Oke. Kenapa kok bohong? Takut, Pak. Takut. Oke. Padahal bohong itu Dosa, Pak. dosa. Bohong itu ya efeknya juga panjang ya. Kalau bisa ya setiap resiko, kalau terlambat ya ngomong terlambat, kalau kesiangan ya memang kesiangan, kalau memang bannya kendaraannya itu rewel bocor atau bagaimana ya ngomong aja ya, bilang Iya, aja jujur, jangan bersembunyi di balik kebohongan. Bersembunyi di balik kebohongan. Arjun ini punya saudara? Punya, Pak. Punya. Berapa saudara? Saudara ada 5. Ada 5. Udah besarkah atau si Arjun ini anak keberapa? Aku anak keempat, Pak. Anak keempat. Iya. Jadi kakak ragil gitu. Atau gimana? Kakak tuh ada 3 perempuan, 2 laki-laki, Pak. Rumahnya jadi? Rumahnya di Senaro, Pak. Oh, Senaru. Oke, kesimpulan dari pertemuan kali ini menurut si Arjun apa? Kesimpulannya kita jangan sering-sering main game, jangan sering terlambat, biar sekolah kita nggak terganggu. Juga jangan jangan membiasakan hal-hal yang buruk ke kita gitu, Pak. Jadi kesimpulan saat ini adalah yang pertama apa tadi? Jangan terlambat, Jangan terlambat, jangan sering main game, terlambat main game. Apalagi? jangan membiasakan hal yang buruk, contohnya kayak berkata kosong, berkata kasar. Jangan membiasakan berkata kotor ya, kotor, karena kebiasaan itu akan ya mencerminkan diri kita ya. Oke, tadi jangan terlambat ya, main gamenya diatur, biasakan bertutur kata yang baik, apalagi bohong Ya, jangan berbohong. ya, jangan bohong ya, jangan bohong. Oke, jadi pertemuan kali ini Arjun sudah bisa menyimpulkan bahwa ya, saya terlambat karena Sering main game, Pak. sering main game ya. Sering main game yang apa? Main game yang apa? Main game yang terlalu sering sampai larut malam. Oke, larut malam ya. Larut malam. Larut malam. Oke. Boleh ya. Di sini kan kita berdiskusi atau ngomong ya. Kita itu boleh ya, atau Arjun itu boleh main game, akan tetapi waktunya yang Atur, Pak. waktunya yang diatur ya. Kapan saya harus main game, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus sekolah. Jadi jangan dicampur aduk ya. Ini kan mungkin pelajaran untuk dirimu ya.
pelajaran untuk dirimu bahwa semuanya itu butuh jadwal. Nah, jadwalnya apa saja? Mungkin yang pertama adalah istirahat. Oke, istirahat. Yang kedua apa? Sekolah. Iya Pak. Oke, yang ketiga apa? Ibadah. Ibadah. Bagus, masih ingat ibadahnya. Oke, apalagi? Oke, kalau bangun ini apa? Bangun dari tidur itu jam? Sekitar jam setengah 7 sampai jam 7 Pak. Wah, Siang banget. terus kapan itu nih apa? Ibadahnya subuh itu? Kadang sholat kadang enggak Pak. Lah. Gimana ini? Ya, kadang sholat kadang enggak ini. Sholat itu kan wajib. Ya, Iya Pak. nah, sholat itu kan wajib. Ya, berarti bangun jam 6 ya, bangun jam 6. Mandi, mandi dan lain sebagainya. Habis itu berangkat sekolah. Ya, Iya Pak. pulang sekolah jam berapa? Pulang sekolah jam 1. Jam 1. Pulang sekolah apa? Biasanya makan, bisa salat zuhur terus tidur Pak. Oh, istirahat. Oke. Sampai jam berapa istirahatnya? Sampai jam 3 Pak. Sampai jam 3. Setelah jam 3, Sholat asar. sholat asar. Apa kegiatan sore ini? Kegiatan sore biasanya bantuin ibu nyapu Oh, halaman. nyapu halaman dan sebagainya. Iya Pak. Ada hobi-hobi yang lain atau kegiatan yang lain? Hobi ada sih Pak. Apa? Kegiatan sekolah. Apa itu? Eskul Pak. Eskul. Apa eskulnya? Eskul paduan suara. Oh, padus. Oke. Nah, ini kan kalau sore ada kegiatan itu bagus. Ya. Oke. Kalau nggak ada kegiatan padus, apa? Sudah di rumah aja Sudah Pak. di rumah aja. Iya. Main HP enggak? Iya. Oke, main HP sampai maghrib. Iya. Oke. Setelah maghrib, Maghrib. belajar. Ya. Belajar atau enggak? Kadang belajar kadang enggak sih Pak. Oke, nah ini kan kita kan makanya kita perlu pengaturan atau penjadwalan pada diri kita. Agar apa? Ya biar kita tidak terlena. Ya, agar kita tidak Terlena. oleh apa? Oleh HP tadi. Ya, kita harus konsekuensi. Ya. Jadwal diri kita. Kapan saya harus tidur atau istirahat, kapan saya harus sekolah, kapan saya harus istirahat, ibadah, itu harus diatur semua. Oke. Yep. Nah, mungkin itu aja. Coba Arjun simpulkan pertemuan kali ini. Oh, pertemuan kali ini tuh kita jangan, tadi yang pertama kan jangan main game sampai larut malam. Kita harus sering belajar biar skalanya bagus. Harus sering bantu orang tua, sering ibadah juga biar kita nggak ketergantungan dengan HP Pak. Yang diharapkan apa? Oh, harapan kedepannya itu bisa dengan baik sekolahnya biar nggak terlambat lagi, bisa menggapai cita-cita Pak. Oke, mungkin itu aja ya Arjun, pertemuan kali ini ya. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya ya, untuk kebaikan Pak Habib, untuk kebaikan Arjun, karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kalau bisa saling saling ngomongi ya, saling menegur, tapi yang saling tolong menolong yang dalam suatu kebaikan ya. Itu aja, terima kasih Pak Cukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.